dia bunuh diri matinya karena dituduh membunuh suaminya yang selingkuh. Udah diselingkuhin, dituduh pula. Halo, selamat berjumpa lagi dengan Misteri Angels Diary. Malam ini, sebelum kita mulai dengan cerita-cerita misteri yang lainnya, sebelumnya selamat datang untuk kalian yang baru mulai nonton video ini, dan jangan lupa subscribe video ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan like dan komen di kolom komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video berikutnya. Oke, untuk malam ini kita mulai aja bahas tentang 10 hantu terseram di Indonesia. Untuk 10 hantu yang ada di Indonesia ini mungkin kalian udah nggak terlalu asing karena sering banget menjadi hantu yang familiar. 1. Pocong. Pocong ini yang sosok mayat yang pada saat penguburannya ini tali pocongnya lupa dibuka. Dan karena bentuk protesnya ini, dia akhirnya mengganggu orang-orang di sekitarnya. Dan yang khas dari pocong ini adalah dia dengan cara geraknya atau perjalanan itu dengan loncat-loncat. Dan ya banyak yang bilang si muka pocong ini itu berbentuk, ada yang bilang rata, ada yang bilang mukanya hitam, ada yang bilang nggak ada matanya. Serem juga ya. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah sundel bolong. Kalian tahu kan sundel bolong banyak banget yang buat film tentang sundel bolong ini. Awal cerita sundel bolong ini adalah sosok hantu wanita yang berambut panjang, baju warna putih dengan lubang di punggungnya. Nah, ini adalah kisahnya adalah seorang perempuan yang dia sedang hamil. Dan pada saat sedang hamil ini, dia diperkosa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab hingga mati. Dan bayi yang ada di kandungannya juga ikut mati. Dan ini bayi yang ada di kandungannya itu juga berubah menjadi hantu, yaitu tuyul. Ya, banyak. Ini adalah mungkin cerita yang diangkat dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Nah, untuk si sundel bolong ini sendiri, cerita itu didramatisir oleh warga setempat karena ternyata katanya di bolongannya itu ada belatungnya juga. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah kuntilanak. Mungkin udah kita kalau misalkan dengan kuntilanak itu kayaknya udah serem banget kan ya dengan kuntilanak ini. Dan kuntilanak ini adalah ceritanya ini seorang wanita yang dia meninggal pada saat sedang hamil. Dan konon katanya dia pada saat sedang hamil ini hantunya bergentayangan dan dia mencari sosok ibu-ibu hamil atau bayi-bayi karena ya mungkin dalam sejarahnya dia adalah seorang wanita yang meninggal pada saat hamil. Mungkin dia rindu juga kan sama anaknya gitu yang pada saat itu juga dia meninggal. Nah, untuk hantu kuntilanak ini banyak yang menyebutkan dia adalah mungkin sama dengan sundel bolong itu dengan rambut panjang, baju warna putih, dan mata merah. Dan ada juga yang bilang sih ada kuntilanak warna merah, kuntilanak baju merah. Dan katanya yang kuntilanak baju merah ini kekuatannya lebih besar daripada kuntilanak yang berbaju putih. Oke, untuk yang selanjutnya yang keempat adalah hantu kuyang. Kuyang ini adalah sesosok hantu yang berambut panjang tetapi dia tidak memiliki organ tubuh, jadi dia hanya kelihatan rambut, muka, dan organ bagian dalam. Ceritanya itu adalah dia sebetulnya adalah sosok manusia biasa, manusia normal pada siang hari, tapi karena dia ingin memiliki ilmu kayak semacam ilmu hitam gitu, tapi ingin memiliki ilmu yang tinggi, dengan dia harus memangsa atau meminum darah bayi atau ibu-ibu hamil.
Dan semakin dia banyak meminum darah ibu-ibu hamil atau bayi, maka semakin kuat juga lah ilmunya dia. Dan untuk yang keempat, untuk yang kelima itu adalah leak. Leak ini mungkin banyak dijumpai di daerah Bali, mungkin untuk hantu leak ini. Dan untuk hantu leak ini, dia ini adalah seorang penyihir jahat. Dan dia sebetulnya memang manusia normal. Dan untuk meninggikan ilmunya itu, dia juga mencari ibu-ibu hamil atau anak-anak bayi, karena menurut dia ibu hamil dan anak bayi itu tidak memiliki niat jahat, atau dengan kata lain mereka masih suci lah begitu. Dan banyak yang bilang leak ini tuh bisa berubah menjadi sosok hewan kayak semacam babi, misalkan ada monyet kayak gitu, dia berubah menjadi hewan. Dan semakin banyak pengorbanannya, maka semakin tinggi juga lah ilmunya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah genderuwo. Nah, hantu genderuwo ini digambarkan adalah sesosok makhluk tinggi besar, bertaring, menjulur keluar, berbulu, dan berbadan tinggi besar. Dan ini adalah sebetulnya dia adalah seorang laki-laki yang meninggal nggak wajar. Dan dia, untuk genderuwo ini tuh banyak tinggal di daerah-daerah yang tempatnya lembab, gedung-gedung kosong, di hutan, ya semacam itulah tempatnya dia. Dan yang lebih seremnya lagi, genderuwo ini tuh bisa berubah menjadi manusia normal, seorang laki-laki biasa, dan dia bisa menghamili wanita. Makanya ada nggak sih, pernah dengar nggak sih cerita katanya kalau ada anak yang sempat viral juga sih, anak yang lahir seperti genderuwo yang katanya badannya itu banyak bulu, berwarna hitam, badannya besar, dan kalau makan itu banyak banget. Ya nggak tahu lah ya, mungkin itu karena gen, karena penyakit bawaan atau penyakit baru, itu sih kita nggak tahu. Terus selanjutnya adalah hantu tuyul. Tuyul ini digambarkan sesosok anak kecil yang badannya katanya kepalanya gundul. Terus dia ini adalah, menurut cerita, dia adalah anaknya sundel bolong yang meninggal. Dan tuyul ini banyak digunakan oleh orang-orang, dimanfaatkan itu untuk mencari uang, karena banyak dengar kan kalau tuyul itu biasanya digunakan untuk mengambil uang orang-orang. Untuk yang selanjutnya adalah Wewe Gombel. Wewe Gombel ini adalah sesosok hantu wanita tua yang dia senangnya itu dengan anak kecil. Dan pernah dengar nggak dulu waktu kecil, jangan keluar maghrib karena nanti takut diculik Wewe Gombel. Nah, ini adalah kisahnya adalah seorang wanita yang dia bunuh diri nantinya karena dituduh membunuh suaminya yang selingkuh. Udah diselingkuhin, dituduh pula, jadi dia mati bunuh diri. Dan ini wanita tua ini sebetulnya dia tidak menyakiti anak-anak yang diculiknya sih sebetulnya, hanya memang wajahnya saja yang seram. Terus selanjutnya ada jenglot. Jenglot ini berbentuk sebuah boneka atau mumi yang ukurannya sangat kecil. Dia berambut panjang, berkuku panjang, dan bertaring. Menurut cerita, jenglot ini benda mati, tapi ada yang bilang juga ternyata kuku dan rambutnya itu bertumbuh. Berarti kalau rambut dan kukunya bertumbuh, dia berarti ada kehidupan. Berarti dia jenglot ini adalah boneka yang hidup. Tapi menurut juga ada cerita dia adalah seorang pertapa yang ingin memiliki kekekalan. Jadi dia hidupnya kekal. Dan ada juga yang bilang dia si jenglot ini adalah sosok untuk pesugihan yang dimiliki oleh dukun. Untuk selanjutnya yaitu lampor. Mungkin sosok ini nggak terlalu familiar karena jarang dengar dengan cerita lampor ini, tapi lampor ini menjadi banyak dicari oleh masyarakat karena pernah dibuatkan satu film horor. Untuk lampor ini adalah dia banyak yang bilang
adalah sebuah keranda yang melayang sendiri dan dikendalikan oleh pencabut nyawa. Dan untuk si keranda ini tuh dia akan berkeliling di daerah tersebut, dan bagi siapa saja yang melihat keranda ini maka dia akan meninggal atau dikembalikan dengan keadaan gila. Dan jika malam-malam kamu mendengar suara seperti ada kereta yang jalan, kamu hati-hati karena kamu harus tutup mata. Jika kamu melihat ini maka kamu akan sama seperti dalam cerita, yaitu mati atau menjadi gila. Wallahu alam. Itu hanya mitos dan kita juga nggak tahu itu betul apa enggak. Ini hanya mungkin cerita dari masyarakat aja. Ya, itulah 10 hantu terseram di Indonesia. Nah, menurut kalian hantu mana nih yang paling seram? Kalau aku sih, aku ngerasa kayaknya yang paling seram itu pocong. Ya, apa ya, nggak sekarang aja merinding kalau sebutin nama itu. Dan yang memiliki kisah misteri atau horor atau legenda yang lain di daerah kalian, silakan kalian kirim kisahnya ke alamat email yang ada di deskripsinya kita. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai akhir. Untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan komen di kolom komen. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oh ya, untuk di masa pandemi ini jangan lupa kalian jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker juga, jaga jarak dan minum vitamin serta jaga kondisi kalian agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Oke, untuk itu terima kasih untuk kalian semua. Selamat malam dan bye-bye.